selamat siang. Haleluya bagi kita semua. Saya mengundang kita bangkit berdiri sambil kita bersalaman satu dengan yang lainnya dari depan ke belakang. Tanya apa kabarnya di sepanjang minggu ini. Pasti kita sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih, silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada hari ini kembali kita berjumpa satu dengan yang lainnya dalam ibadah raya kita di akhir bulan Oktober dengan tema tentang pengabdian. Amin. Pada hari ini kita akan kembali diberkati. Pengabdian berbicara tentang ketaatan, memberi dan melayani. Oleh sebab itu pengabdian kita bukan berarti oleh karena kita lagi senang, bahagia. Setiap kita pada saat ini sedang mengalami musim yang sama, yaitu musim pandemi. Oleh sebab itu, jangan kita kurangi kesetiaan kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan sebagai komunikasi kita kepada Tuhan yang akan memampukan kita untuk tetap menjadi hamba Allah yang setia. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita satu dengan yang lainnya merendahkan hati sama seperti Yesus yang terlebih dahulu merendahkan hatinya, mengorbankan nyawanya bagi kita. Mari kita saling melayani dengan hati nurani yang tulus, karena ada Roh Kudus yang akan menuntun kita pribadi lepas pribadi. Jika kita merasa diri kita capek dan sebagainya, kita percaya ada Roh Kudus sebagai penghibur, penolong bagi kita. Apapun masalah yang kita alami pada saat ini, bukan berarti kurang sukacita kita, akan tetapi dari masa-masa sulit kita buktikan bahwa kita tetap menjadi hamba Allah yang tetap setia. Amin. Nah, pada hari ini kita siapkan hati kita kembali akan firman Tuhan ini, jangan kita lewatkan dengan begitu saja. Dan pada minggu depan tanggal 7 November 2021 gereja kita akan melaksanakan ibadah penyerahan anak. Mari kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Ada 3 keluarga yang akan menyerahkan anaknya bagi Tuhan. Kita doakan agar ibadah penyerahan anak ini berjalan dengan baik. Doakan juga Ibu Gembala Sidang dan juga hamba-hamba Tuhan lainnya yang akan melayani. Maka kita percaya ibadah ini berjalan dengan baik. Tapi kita ingatkan kepada anggota kita mengikutinya agar kedua orang tua mereka dapat hadir, sehingga mereka juga dapat bersama-sama mendoakan anak mereka jadi anak yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, pada minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita karena kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Terlebih dahulu kita berdamai dengan diri kita dan juga berdamai kepada sesama kita. Apapun setiap pelanggaran orang lain kepada kita, kita harus ingat bahwa Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Dan pada saat ini mari kita bangkit berdiri. Kita akan diberkati dengan satu ayat renungan firman Tuhan dalam kitab Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dengan bersama-sama kita mengatakannya, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur minggu ini dapat kami lewati bersama dengan Engkau. Ada banyak cerita yang kami lalui, yang kami jalani pada minggu ini Tuhan. Tapi ada satu hal yang kami tahu, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu beserta kami, menuntun kami, memberikan kami kelegaan ketika kami merasakan kesesakan yang begitu berat, yang begitu penat. Terima kasih Tuhan. dapat melihat rencana
Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerejaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sebab Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerejaanmu,
Syukur segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan di tempat maha tinggi. Kau yang berkuasa, Kau yang hebat, yang perkasa. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu bagi kami. Terima kasih kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada hari ini pun kami Tuhan dapat menyatukan hati kami untuk kami berdoa, mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan GKI Padang ke Pasaman Barat melalui Bapak Alex dan juga Bapak Esther. Kami bersyukur Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan memiliki hati yang mau melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat Tuhan, tambah-tambahkan juga pengurapan bagi hamba-Mu ini Tuhan dalam pelayanan pada saat ini di Pasaman Barat. Tuhan perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan di sana pun berkemenangan. Seluruh jiwa-jiwa pun dapat merasakan hadirat Tuhan. Seluruh jiwa-jiwa pun dapat lebih lagi dimenangkan, lebih lagi dapat mengikut Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai kedua hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk Tuhan adik kami yang Tuhan Kau telah memberkati Tuhan perkuliahannya sehingga dia pun dapat mengikuti pengucapan janji praktek keperawatan Keping Day. Bapak kami bersyukur untuk adik kami ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan berikan dia hikmat juga dalam mengerjakan perkuliahannya Tuhan. Berikan dia Tuhan semangat baru Tuhan untuk perkuliahannya ke depan. Kami taruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan perkuliahannya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Baik juga kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan setiap jemaat-Mu yang telah mendapatkan pekerjaan Tuhan melalui rekomendasi Abang Kakak Rohani. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang telah memberikan kami roh kesatuhatian di sidang-Mu ini Tuhan. Hati yang saling tolong menolong, hati yang mau membantu Tuhan. Baik juga kasih-Mu Tuhan, Tuhan telah taruhkan bagi setiap kakak rohani, abang rohani, bagi setiap yang telah mendapatkan pekerjaan. Tuhan kami bersyukur di sidang-Mu ini Tuhan, nyata kuasa firman-Mu. Biarlah lebih lagi Tuhan setiap yang telah mendapatkan pekerjaan. Oh nama-Mu tetap dipermuliakan setiap apapun yang mereka kerjakan. Lebih lagi mencari wajah-Mu ya Tuhan. Baik juga abang kakak rohani pun tetap memimpin Tuhan, membimbing Tuhan Yesusku dalam hal rohani. Baik juga Tuhan, lebih lagi Tuhan, semua jemaat-Mu pun dapat merasakan berkat-berkat yang sama Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, oh kesatu hatian lebih lagi Tuhan ada Tuhan di dalam sidang-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, sidang-Mu ini semakin maju, semakin bergandengan tangan Tuhan, mengerjakan firman-Mu, dipenuhi oleh kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga menaikkan doa kami ya Bapa, untuk setiap jemaat-Mu biarlah hikmat dan pimpinan-Mu Tuhan. Oh dalam persiapan pelayanan menjelang Natal Bapa, biarlah Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan dapat mempersiapkan hati pikiran. Oh apapun Tuhan yang dapat kami kerjakan untuk pelayanan Natal ini Tuhan, dapat kami memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami. Hati kami mau memberikan Tuhan pelayanan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tidak ada yang tinggal diam, semuanya bergerak, semuanya maju, semuanya melakukan hal yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Untuk pelayanan Natal ini Tuhan, bukan hanya pelayan-pelayan saja, tetapi semua umat-Mu Tuhan. Apapun dapat kami kerjakan, hal sekecil apapun dapat kami kerjakan Tuhan untuk pelayanan Natal ini ya Bapa. Berikan kami hikmat, semangat, roh yang menyala-nyala dalam pelayanan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Baik juga Tuhan, untuk Tuhan Yesus kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak yang akan diserahkan. Oh kami juga berdoa Tuhan akan ada penyerahan anak Tuhan tanggal 7
berkati Tuhan setiap anak-anak ini sehat, kuat Tuhan, tumbuh kembangnya sempurna. Oh, pada saat diserahkan pun kedua orang tua dapat bersatu hati menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak ini dalam penyertaan-Mu, keluarga mereka, semuanya, orang tua mereka pun, semuanya sungguh-sungguh menyerahkan. Oh, masa depan yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak-anak di dalam sidang-Mu ini. Kami percaya Tuhan, oh ibadah penyerahan anak ini berjalan lancar Tuhan. Ada kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan, supaya juga seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, Ibu Gembala kami dan semuanya Tuhan. Tuhan yang perlengkapi lebih lagi Tuhan dalam pelayanan penyerahan anak ini dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan setiap pekerjaan setan. Dalam nama Tuhan Yesus yang menghalangi seluruh umat Tuhan dapat melayani untuk pelayanan Natal dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang mau melayani, oh biar lebih lagi Tuhan taruhkan bagi seluruh umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala perpecahan dalam nama Tuhan Yesus, tidak mau mengerjakan firman Tuhan, tidak ada kasih Kristus di antara jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, baik juga sakit penyakit lemah tubuh, tinggalkan seluruh keluarga-keluarga yang akan menyerahkan anak, baik juga setiap anak-anak yang akan diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus juga tidak satu hatian antara orang tua, ayah dan ibu. Tinggalkan seluruh orang tua yang akan menyerahkan anak dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan yang akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Kami berikan penghormatan bagi Raja. Haleluya. Kau ditinggikan dan Kau diagungkan Tuhan. Tiada nama lain selain nama Yesus saja. Nama yang memberi keselamatan dan nama yang memberikan kekuatan. Kami datang kepadamu sebagai orang-orang yang percaya di bawah satu nama. Nama Yesus Kristus Tuhan kami. Nama yang memberikan kelegaan dan damai sejahtera pada siang hari ini, baik bagi kami yang di sini maupun bagi semua saudara-saudara seiman kami yang bersama-sama beribadah dimanapun ada. Namamu lebih daripada cukup Tuhan. Oleh sebab itu kami mau katakan bahwa kalau kami boleh hidup, kami mau hidup untuk menyenangkan Engkau saja. Biar hati kami menyembah-Mu dan mata kami memandang terus akan kebaikan dan kebesaran-Mu Tuhan. Dan tidak sedikit pun fokus kami menjadi lengah oleh karena apa yang sedang terjadi di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih ada waktu, ada kesempatan bagi kami boleh beribadah. Siapakah kami sehingga kami boleh dilayakkan untuk menghadap hadirat-Mu? Hanya karena kasih-Mu, hanya karena kematian-Mu, hanya
karena darah-Mu yang membuat kami bisa layak Tuhan. Sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul dan meninggikan, memuliakan Engkau, dan mengucap syukur akan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau selalu baik dan akan selalu baik Tuhan. Dan sebab itu kami bersyukur selalu kepadamu untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, di akhir bulan Oktober ini kami dapat kembali belajar akan firman-Mu mengenai pengabdian. Sempurnakan Tuhan firman-Mu, sehingga selama 5 minggu kami belajar dan kami beroleh sesuatu hal baik yang bisa kami bawa pulang. Engkau yang memberikan pengertian Roh Kudus, baik bagi saya yang menyampaikan maupun bagi semua anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang percaya yang mendengarkan. Sama-sama kami belajar sesuatu. Biarlah bukan hikmat manusia, namun perkataan daripada firman Tuhan saja yang menaruhkan sesuatu ke dalam hati kami, sehingga kami beroleh Tuhan kekuatan menjalani kehidupan kami, bahkan beroleh hikmat dalam setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami siap kembali dipuaskan dan disegarkan oleh air hidup-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya semua Bapak Ibu Saudara. Dan selamat siang, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya percaya kita semua sudah siap pada hari ini untuk belajar firman Tuhan kembali. Boleh tanya kiri kanannya, apa kamu siap untuk belajar kembali pada hari ini? Saya juga berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan kondisi yang sehat semuanya. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan Oktober, yaitu kita belajar mengenai tema pengabdian pada bulan Oktober ini. Hari ini judul firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama yaitu ketaatan, memberi, dan melayani. Nah, 3 hal ini adalah bentuk aplikatif yang kita pelajari selama kurang lebih 4 minggu di dalam bulan Oktober, yaitu mengenai ketaatan, memberi, dan juga melayani. Nah, 3 minggu yang lalu di dalam seri khotbah yang saya berikan judul sesuai aturan, pada waktu itu saya menyampaikan bahwa sesudah kita lahir baru, kita tetap memiliki free will atau kehendak bebas. Jadi setelah kita lahir baru, Tuhan tidak mencabut ataupun Tuhan tidak menghalangi kehendak bebas dari setiap manusia. Kita tetap memiliki kehendak bebas untuk memilih apakah kita menghidupi keselamatan yang telah Tuhan berikan, atau justru kita mau kembali kepada kehendak manusia lama kita. Jadi kehendak bebas itu tidak hilang setelah kita lahir baru. Nah, kehendak bebas itu tetap ada. Kita boleh memilih mau apa yang kita lakukan setelah kita lahir baru. Namun kita perlu mengingat bahwa kemerdekaan tanpa aturan, maka sifatnya akan merusak. Kemerdekaan tanpa aturan sifatnya akan merusak. Bukan hanya merusak diri kita, namun juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi orang Kristen kalau karakternya tidak semakin baik, tidak semakin berubah, kalau karakternya tidak semakin disempurnakan, itu akan merusak citra Kristus di dalam kita, dan juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain yang belum percaya. Bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan, namun salah mempergunakan kemerdekaan itu, maka diri kita dan orang lain di sekitar kita pun akan dirusak. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab yang mudah untuk dimengerti. Bangunlah dan berdoa supaya kamu mendapat kekuatan terhadap pencobaan. Rohmu mau melakukan yang baik, tetapi tubuhmu lemah. Rohmu mau melakukan yang baik, tetapi tubuhmu atau daging kita lemah.
Dalam ayat ini dijelaskan Bapak Ibu Saudara bahwa musuh daripada pengabdian kepada Allah adalah diri kita sendiri. Tantangan utama untuk mengabdi, untuk menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan bukan datang dari luar, tapi tantangan utamanya datang dari diri kita sendiri. Sehingga bukan mengusir roh jahat yang perlu kita lakukan, seperti dalam nama Yesus, roh tidak mau mengabdi kepada Allah. Tidak, karena roh yang baru di dalam kita, roh itu tunduk di bawah otoritas Allah. Tetapi yang menghalangi kita untuk mengabdi, musuh utamanya, musuh terbesarnya adalah ego kita sendiri, adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, untuk bisa mengabdi kepada Allah, kita harus berhenti untuk mengabdi kepada diri sendiri. Karena kehendak pribadi, apa yang senang bagi kita, apa yang memuaskan kehendak kita, seringkali itu bertentangan dengan kehendak Allah. Seringkali itu tidak berkenan di hadapan Allah. Maksudnya bukan kita nggak boleh lagi menjalankan hobi kita, no, itu bukan seperti itu. Bukan lagi kita nggak boleh menjalankan sesuai dengan talenta kita, bukan. Tetapi dalam pilihan yang kita buat sehari-hari, apakah itu hanya untuk memuaskan egonya kita? Apakah kita memaki orang untuk memuaskan ego kita? Apakah kita mengumpat sesuatu untuk memuaskan ego kita? Apakah kita melawan? Karena lebih mudah bagi kita melawan daripada kita harus taat. Pilihan-pilihan yang seperti itu menentukan siapa yang kita beri makan setiap harinya. Karena peperangan kehendak roh dengan kehendak daging tidak terjadi sekali setahun. Tidak terjadi hanya pada waktu event-event tertentu saja, tetapi setiap hari kehendak daging selalu diperhadapkan dengan kehendak roh. Setiap hari. Seperti pada waktu hari ini kita mau beribadah, kita boleh memilih. Datang dengan baik, dengan penuh persiapan, atau yang penting datang saja. Seperti nanti pada waktu kita pulang, kita kembali ke rumah kita pun dihadapkan lagi dengan pilihan. Apakah kita akan lakukan lagi, hidupi lagi sama seperti yang buruk yang terjadi, atau kita mulai mengerjakan firman Tuhan. Dan keputusan akan pilihan ini terjadi setiap hari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, apa yang kita pilih menentukan siapa yang kita beri makan. Apakah roh kita ataukah daging kita? Kalau yang kita beri makan roh kita, maka roh kita akan semakin kuat. Semakin kuat roh kita, semakin mudah bagi kita untuk mengabdi kepada Allah. Amin. Pengabdian kita kepada Allah adalah buah daripada penundukan roh kita. Dan buah daripada penundukan akan kehendak daging kita. Sebelum kita mengabdi kepada Allah, kita harus beri makan roh kita dulu, dan kita harus tundukkan kehendak daging kita kepada kehendak Allah. Baru kita akan semakin mudah untuk mengabdi. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 dalam versi Alkitab yang mudah dimengerti, saya bacakan bagi kita semua. Tidak ada satu orang pun yang dapat bekerja pada dua majikan pada waktu yang sama. Ia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain. Atau ia akan patuh pada majikan yang satu dan menolak majikan yang lain. Demikian juga, kamu tidak dapat melayani Allah dan uang pada saat yang sama. Manusia tidak terlatih untuk mengabdikan dirinya kepada dua Tuhan. Setelah kita lahir baru, kalau kita memutuskan untuk setengah-setengah hati, setengah kepada Tuhan, setengah kepada pencapaian-pencapaian hidup kita, maka seiring berjalannya waktu, kekristenan kita akan surut. Karena kita nggak bisa pastikan apakah seluruh musim dalam hidup ini adalah musim yang baik. Tapi satu hal yang pasti, nggak semua musim dalam hidup kita adalah musim yang baik, amin.
Sometimes bahkan mungkin dalam waktu yang panjang kita akan mengalami musim yang kurang baik dalam hidup kita. Dan kalau kita memutuskan untuk mengabdi kepada dua Tuhan, Matius berkata, kita akan menyukai yang satu dan membenci yang satu. Kita bisa simpulkan dari ayat ini, untuk kita bisa menyukai kehendak Allah, kita harus belajar untuk membenci kehendak daging kita. Demikian juga hal yang terjadi bisa sebaliknya. Kita akan membenci kehendak Allah. Kita akan membenci untuk memberi. Kita akan membenci untuk belajar taat. Kita akan tidak mau untuk mulai melayani. Kalau kita terus belajar menyukai kehendak-kehendak pribadi kita. Kita harus belajar untuk membenci, untuk mematikan kehendak daging kita. Untuk kita bisa belajar menyukai kehendak Bapa di sorga. Jadi pengabdian adalah buah dari pilihan siapa Tuhan kita. Dalam fokus hidup, dalam fokus hidup, dalam perjalanan hidup yang hanya tujuannya mencari karir, tahta, posisi, harta. Di dalam tujuan hidup yang seperti itu, kita gak akan menemukan pengabdian kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ulangi. Dalam fokus hidup yang hanya bertujuan mengejar harta, posisi, jabatan, karir, pujian dari manusia, dalam tujuan hidup yang seperti itu, gak akan ditemukan pengabdian kepada Allah. Ada beberapa konsep yang salah di dalam pengabdian. Nah, minggu ini, di minggu yang terakhir, ada satu yang paling sering sekali saya temukan salah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Mungkin terjadi dalam hidup yang lalu, tapi saya berharap ini nggak terjadi di kehidupan kita yang akan datang. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, mengabdi kepada Tuhan, seringkali supaya, pengabdian supaya. Saya melayani, saya mau memberi, saya mau taat, supaya saya diberkati. Supaya saya nggak kena kutuk. Supaya kutuk dosa dari nenek moyang nggak jadi sama saya. Saya mau memberi supaya belalang pelahap dihalaukan. Saya mau melayani supaya Tuhan memberkati hari-hari saya. Supaya. Pengabdian dengan konsep supaya adalah konsep yang paling salah dalam pengabdian. Karena semua berkat sudah Tuhan siapkan bagi orang yang mengabdi kepadanya. Itu suatu hal yang pasti. Kalau majikan dunia pun, bos di dunia, tahu kepada bawahan yang bekerja, dia berikan upah, dia berikan gaji. Semakin pekerja itu lembur, semakin gajinya pun dia sesuaikan dengan waktu ataupun frekuensi lemburnya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia bukan raja yang lalim. Sehingga bagi anak-anaknya yang mengabdi, dia tidak berikan berkat. Matius berkata, apakah Bapa di sorga lebih buruk dari Bapa dunia yang memberikan kalajengking kepada anak-anak yang meminta roti? Bapa kita di sorga jauh lebih baik daripada Bapa dunia ini. Sehingga bagi orang yang mengabdi kepada Tuhan, yang memberikan hidupnya, mendedikasikan kehidupannya bagi Tuhan, sudah pastilah mereka diberkati. Karena majikan di dunia pun tahu memberikan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak kita di sorga. Sehingga konsep pengabdian supaya diberkati, supaya dihalaukan kutuk, supaya dihalaukan belalang pelahap adalah konsep yang paling salah. Karena seharusnya pengabdian itu karena. Ayat ini beberapa kali kita baca di dalam 4 minggu yang lalu. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 didahuluin dengan kata karena itu, demi kemurahan Allah. Baru dikatakan supaya kamu. Supaya adalah keterangan dari hasil. Karena adalah keterangan dari sebab. Jadi pengabdian adalah hasil dari karena menyadari kemurahan kasih Tuhan. Karena itu demi kemurahan Allah. Karena kemurahan hati Allah. Paulus berkata, demi kemurahan Allah. Ini adalah konsep pengabdian yang sebenarnya bahwa dasar daripada pengabdian adalah karena kemurahan hati Allah yang telah menyelamatkan kita. Haleluya. Karena kemurahan hati Allah. Dengan konsep yang seperti ini yang kita pegang ke depannya, bahwa kita mengabdi karena Allah lebih dahulu menyelamatkan kita. Karena Allah telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Kalau ini yang kita pegang Bapak Ibu Saudara, langsung saya percaya bahwa apapun musim yang sedang kita hadapi ke depannya, walaupun saat kita mengabdi, kita belum menerima berkat seperti yang kita harapkan. Walaupun saat kita mengabdi, saat kita taat, saat kita memberi, saat kita melayani, kita belum menerima janji seperti yang kita imankan, seperti yang kita harapkan. Walaupun kita belum menerima mimpi seperti yang sedang kita impikan, itu tidak mengurangi pengabdian kita. Itu tidak mengurangi pengabdian kita. Karena pengabdian yang benar adalah pengabdian karena kemurahan Allah. Dan bukan supaya diberkati. Amin. Nah, saya percaya bahwa 1 bulan ini kita belajar mengenai pengabdian. Biarlah kita memiliki konsep yang benar dalam pengabdian. Bahwa kita mendedikasikan diri kita. Karena kita sadari bahwa Allah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Dalam 4 minggu ini kita belajar tentang taat, memberi, dan melayani. Tadi pagi pun Gembala Sidang mengulangi hal yang sama. Mengingatkan mengenai taat, anak taat kepada orang tua. Sebagai bawahan kita taat kepada majikan kita. Tentang memberi dan menerima. Bahwa bagi orang yang memberi, bagi mereka pun akan menuai. Dan juga konsep melayani. Yang kita pelajari 3 hal ini adalah bentuk aplikatif daripada pengabdian kepada Allah. Nah, di akhir bulan ini apa hal yang kita bisa pelajari dari 3 tindakan ini? Mari kita buka dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita akan belajar dari persembahan seorang janda. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Mari kita baca. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." 3 pelajaran yang mau kita pelajari pada hari ini. Dari taat, memberi, dan melayani. Kami sangat berharap bahwa ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Khususnya sebagai jemaat di dalam GKI Padang. Dalam menghadapi musim seperti apapun yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga hidup kita bukan tergantung kepada berapa banyak berkat yang kita terima. Tapi fokus kita adalah mengabdi kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama dari persembahan janda miskin. Suatu kali Yesus
duduk menghadap peti persembahan. Oke? Saudara bisa bayangkan Yesus bersama murid-muridnya. Ini bukan ilustrasi, tetapi ini adalah kisah nyata di dalam ayat ini. Yesus duduk menghadap, melihat ke arah peti persembahan. Dan ada dua grup, dua tipe yang memasukkan persembahan. Yang pertama persembahan daripada orang-orang kaya. Dan yang kedua persembahan dari janda miskin. Pelajaran yang pertama, bahwa pengabdian kita berdasarkan atas kasih Allah dan bukan karena peraturan agama. Oke, pada waktu itu Yesus belum mati. Artinya yang dipegang oleh orang-orang yang beribadat pada waktu itu adalah hukum Taurat orang Yahudi. Di dalam kitab Imamat diatur mengenai persembahan. Diatur mengenai persembahan, bahwa setiap kali orang-orang Yahudi datang untuk beribadah di bait Allah, mereka memberikan persembahan di dalam peti persembahan. Persembahan pada waktu itu adalah bentuk korban. Ada perbedaan dengan perjanjian baru bahwa persembahan pada perjanjian baru adalah bentuk ucapan syukur. Tapi di dalam perjanjian lama, di dalam hukum Taurat orang Yahudi, persembahan itu adalah bentuk korban. Orang kaya memberi dalam jumlah yang banyak. Namun Yesus katakan mereka memberi dari kelimpahan mereka. Banyak pun yang mereka beri, masih banyak lagi yang tinggal sama mereka. Tetapi Yesus melihat ada yang kedua, ada janda miskin yang memberikan 2 peser atau 1 duit. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di kamus Alkitab di paling belakang, itu adalah nominal yang terendah pada hari itu. Pada zaman itu. Itu adalah nominal yang terendah. Tetapi Yesus katakan, janda itu memberikan seluruh nafkahnya. Nominal yang rendah itu, itulah nominal hidupnya. Kata Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa janda itu memberikan seluruh nafkahnya? Kalau kita baca dalam perjanjian lama, orang miskin yang tidak mampu di dalam bangsa Israel, diperbolehkan untuk tidak membawa korban. Kalaupun mereka mau membawa korban penghapus dosa, mereka bisa te-tean. Mereka bisa sharing dengan orang berdosa lainnya. Berarti janda ini sebenarnya nggak punya kewajiban untuk memberikan persembahan. Karena dia seorang yang miskin. Dia orang yang nggak mampu. Jadi seandainya pun dia melewatkan kota itu, bagi Yesus it's okay. Because I know you are poor. Karena aku tahu kamu miskin, jadi kalaupun dia melewatkan kota itu, it's okay. Oke, Bapak Ibu Saudara. Kalaupun dia melewatinya, Tuhan pun tahu kok. Dia bisa katakan sama Tuhan, Tuhan kau tahu aku orang miskin. Bahkan gaji ini pun, it is not enough for me. It is not enough for me, even for 1 week. Bahkan untuk seminggu pun, saya nggak akan lewat dengan gaji ini. Dia bisa bilang itu, bukan? Dan kemudian Tuhan pun tahu, oke, apa yang ada pun gak cukup, ya udah, gak masalah. Tapi dia tetap beri. Uniknya, janda ini tetap beri. 2 peser yang dia punya, dia tetap berikan. Jadi pertanyaan bagi saya, kenapa dia beri seluruh nafkahnya ke dalam kotak persembahan itu? Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya mencari lagi apakah arti dari persembahan di dalam kitab Imamat. Persembahan dalam hukum Taurat orang Yahudi tidak hanya menggambarkan korban, tetapi merupakan bentuk pengganti dari nyawa mereka. Bentuk pengganti dari nyawa mereka atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Di sini kita akan melihat cara pandang yang berbeda dari orang kaya dengan janda ini. Orang kaya mengukurkan dosa-dosanya dengan ukuran hartanya. Mungkin dia hitung dosanya. Senin buat apa? Selasa buat apa? Oh, Senin misalnya saya
mencuri hak orang. Selasa saya menyontek. Rabu ikut tawuran kecil-kecilan. Kamis ya menaruh lem di bangku guru misalnya. Jumat ya lirik kiri kanan sama pacar orang lain. Dia hitung. Dan kemudian semuanya itu dia kalkulasi dan dia hitungkan, dia ukurkan sesuai dengan hartanya. Sedangkan janda itu mungkin dia tidak menghitung dosanya karena dia tahu berapapun dosa itu seharga dengan nyawanya. Itu sebabnya dia mau memberikan 2 peser yang merupakan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya. Karena janda ini menyadari bahwa hanya karena kasih Tuhan dia boleh datang beribadah. Bahwa seluruh dosa-dosanya itu setara dengan nyawanya. Ayat 44 berkata seperti itu. Yesus katakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, seluruh jaminan kehidupannya. Nafkah adalah jaminan hidup manusia. Tanpa nafkah, kita pasti akan ragu untuk menjalani hari-hari kita, bukan? Seluruh jaminan hidupnya dia serahkan ke kotak persembahan itu. Karena dia tahu dosanya seharga dengan nyawanya. Ketaatan, memberi, dan melayani haruslah berdasarkan akan kasih Allah, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena peraturan agama. Amin. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya, mereka nggak salah. Karena memang peraturan agama, peraturan ibadat dari orang Yahudi, pemberian itu harus setimpal dengan dosanya. Benar. Memang benar. Itu sebabnya mereka memberikan persembahan sesuai dengan ajaran agama. Namun janda ini memberikan bukan karena ajaran agama, tetapi karena kesadarannya akan kasih Allah kepada dia. Kesadarannya akan kasih Bapa sehingga dia boleh beribadah pada hari itu. Itu sebabnya dia berani memberikan semua yang ada padanya. Ketaatan, memberi dan melayani tidak akan menuntun kita pada kasih Tuhan. Justru kesadaran kita akan kasih Tuhan yang menuntun kita untuk taat, memberi dan melayani. Amin. Sekali lagi saya bacakan. Ketaatan, memberi dan melayani tidak menuntun kita kepada kasih Tuhan. Jadi kita taat, kita memberi, kita melayani. Bukan supaya kita menemukan kasih Tuhan, tidak. Justru ketika kita menemukan kasih-Nya dan kita menyadari kasih-Nya, itu yang menuntun kita untuk taat, untuk memberi dan untuk melayani. Ini yang perlu kita temukan setiap hari di dalam hari-hari kita. Yaitu menemukan kasih Allah dan menyadari kasih-Nya kepada kita. Sehingga tidak sulit bagi kita untuk belajar taat, untuk belajar memberi dan belajar melayani. Galatia 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus adalah salah satu orang di dalam Alkitab yang memiliki banyak tantangan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Dia paling banyak tantangannya. Kalau kita baca, Paulus itu adalah seorang petinggi, seorang yang terpandang di kalangan orang Roma.
Dia sudah membunuh banyak orang-orang Kristen. Orang-orang percaya pada waktu itu oleh karena apa yang dia percayai. Dia adalah orang-orang yang terpelajar. Orang yang dididik di bawah guru besar agama Yahudi pada waktu itu. Dan dia adalah orang yang terpandang juga secara harta. Dia punya banyak tantangan untuk mengabdikan dirinya. Dan di dalam ayat 20, Paulus menjabarkan kepada kita bahwa dia menemukan alasan kenapa dia harus mengabdikan dirinya kepada Allah. Bahwa dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Kenapa Paulus katakan hidup oleh iman? Karena Paulus adalah salah satu rasul yang tidak menyaksikan kematian Yesus. Petrus menyaksikan kematian Yesus. Yakobus, Yohanes, mereka menyaksikan kematian Yesus. Tapi Paulus, dia bukan rasul yang menyaksikan kematian Yesus. Maka dia katakan, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia nggak lihat, tapi dia menemukan dan menyadari bahwa Allah mengasihi dia dan menyelamatkan dirinya. Ketika dia akan membunuh, ketika dia akan menyelesaikan misi ke Damsyik, Allah membutakan dia. Dan kemudian Allah mencilikkan dia dan menjadikan Paulus yang baru. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita temukan setiap hari dalam kehidupan kita. Bahwa Allah benar-benar mengasihi dan menyelamatkan kita. Dan itu tidak bisa diukurkan, ditolak ukurkan dengan berapa banyak uang yang kita terima pada hari itu. Karena berapa yang kita terima tidak merepresentasikan kasih Allah kepada kita. Amin. Berapa yang kita terima, berapa yang kita hasilkan pada hari itu, bukan itu representasi daripada kasih Allah. Representasi kasihnya adalah salib Kristus yang telah menyelamatkan kita. So we need to find the reason every day. Kita perlu menemukan alasan setiap hari. Kenapa kita harus devote, kenapa kita harus mengabdikan hidup kita. Dan temukan alasan bahwa Allah mengasihi dan telah menyerahkan dirinya kepada kita. Pelajaran yang kedua dari persembahan ini. Dimulai dari hal yang kecil. Start from small thing. Pemikiran saya, Bapak Ibu Saudara, asumsi saya, tidak mungkin janda ini memberikan semuanya kalau dia nggak latih dirinya sebelumnya. Ya nggak sih? Orang hanya bisa, kalau misalnya kita lihat penampilan-penampilan kayak kontes bernyanyi, kayak talent gitu ya, kayak voice talent seperti itu. Seorang performer bisa all out, bisa memberikan yang terbaik karena dia sudah latihan. Nggak ada yang tiba-tiba tanpa latihan, tanpa training, lalu kemudian dia datang ke pentas dan kemudian dia bisa all out. Dia bisa bernyanyi dengan sangat baik. No, nggak mungkin. It's impossible. Supaya dia bisa all out pada hari itu, dia perlu latihan di hari-hari yang lalu. Janda ini pun tidak mungkin bisa memberi seluruhnya kalau dia nggak latihan sebelumnya. Dia nggak akan bisa memberi seluruhnya kalau nggak dia latih untuk memberi sebelumnya. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Berulang kali, bahkan minggu yang lalu pun, kita belajar dari apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi yang terkecil di antara kamu. Alkitab seringkali berbicara tidak
Tidak fokus kepada hal-hal yang besar terlebih dahulu, tetapi lebih utama kepada hal-hal yang kecil, yang kita anggap sepele. Ketaatan, memberi, dan melayani, itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Haleluya. Sama-sama kita katakan, dimulai dari hal-hal yang kecil. Dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Bahkan Kisah 1 ayat 8 pun berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Gak langsung di ujung bumi, tetapi dimulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dimulai dari yang kecil dulu. Start from small thing. Jadi apa yang kita anggap sepele setiap hari, justru itu yang Tuhan perhatikan. Apa yang menjadi rutinitas kita, apa yang menjadi daily activity kita, kerja harian kita, justru itu yang Tuhan perhatikan. Di dalam Lukas 16 tadi katakan, barang siapa setia. Dan yang kedua, barang siapa benar. Dua hal ini yang harus kita masukkan di dalam hal-hal kecil. Dua hal ini yang harus kita tanamkan di dalam hal-hal kecil yang kita lakukan. Apa sih hal kecil yang kita lakukan tiap hari? Bangun pagi, kita berdoa, kita siap-siap, kita mandi, ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada yang stay di rumah untuk membersihkan rumah, untuk mengepel, menyapu, mempersiapkan sarapan dan lain sebagainya. Apalagi hal kecil lainnya, saat kita di sekolah, kita duduk, saat kita ngobrol dengan guru kita, memperhatikan guru kita, saat kita ngobrol dengan teman-teman kita, cara kita berpakaian di sekolah, saat kita mengerjakan pekerjaan rumah, homework kita, saat kita ujian. Apalagi hal kecil lainnya, bagi kita yang bekerja, bagaimana cara kita menjalani pekerjaan, bertemu dengan klien, bertemu dengan pasien, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai tukang bangunan, sebagai tukang wirausaha lainnya, sebagai tukang besi mungkin, sebagai tukang elektronik ataupun yang lainnya. Apalagi pekerjaan kecil lainnya, kita balik ke rumah. Saat kita balik ke rumah, bagaimana kita meletakkan baju kita, bagaimana kita membersihkan pakaian kita, bagaimana kita mandi dan kemudian kita kumpul lagi lalu makan. Hei, itu yang diperhatikan. Bukan kayak hal-hal yang besar, kumpulan orang banyak dalam KKR, panggung di mana kita bisa memimpin orang. Bukan hal besar saat kita sedang mengikuti olimpiade, baru kemudian kita persiapkan yang baik saat kita akan mungkin tampil di sekolah kita di hadapan ratusan teman-teman kita, baru kita persiapkan yang baik. Bukan ketika kita akan mengobati pasien yang punya pangkat, punya harta, baru kemudian kita berikan yang terbaik. Hal-hal seperti itu pun baik kalau kita kerjakan. Tapi kejadian itu paling terjadi sekali dalam beberapa hari, sekali dalam beberapa minggu, atau sekali dalam beberapa tahun. Justru pengabdian itu dibangun dari hal-hal kecil. Yang perlu kita bangun di sana adalah kesetiaan dan kebenaran. Ketika perkara kecil dilakukan dengan setia dan dengan benar, itu akan berdampak besar. Setuju Bapak Ibu Saudara? Hal kecil yang kita lakukan, tetapi dilakukan dengan setia. Setia artinya konsisten. Setia artinya konsisten. Sama. Bahkan mengalami peningkatan. Itu namanya setia. Setia bukan berarti rutin. Tidak. Jadi apa yang kita kerjakan setiap hari? Jangan hanya kerjakan sebagai sebuah rutinitas, tapi dengan kesetiaan. Stabil. Kalau hari ini makanannya sudah enak, besok enak. Lusa enak. Itu sebabnya setelah kita masak, dan kalau ternyata ada orang bilang, "Weh, masakanmu cakep bos." Maka jangan langsung puas diri.
itu saatnya ambil pulpen, catat. Apa tadi ya? Bawang merahnya berapa, bawang putihnya berapa, ikannya berapa, terasinya berapa sendok, minyaknya berapa, di menit keberapa aku masukkan ikannya. Sehingga suatu kali keluarga kita bilang, bos, buat dulu ikan yang seperti yang kemarin itu. Aduh, udah lupa mama. Itu cuma kejadian sekali, itu waktu itu ada pengurapan yang spesial pada waktu itu. And it cannot be happen in the day after, gitu. Aduh. Tapi kalau ada yang bilang, "Ma, bos buatlah yang kemarin." Kita tinggal buka catatan kita, ada notes di handphone kita tinggal lihat dan kemudian, oke, ini dia. Kita tinggal lakukan sesuai dengan apa yang sudah kita catat. Amin. Saya terbiasa pada waktu melayani pasien-pasien COVID pada waktu yang lalu. Saya terbiasa membuat kertas pasien demi pasien, karena begitu beragamnya pasien. Terapi pada pasien A terkadang tidak berlaku pada pasien B. Ketika suatu kali saya menemukan pasien-pasien COVID yang susah, saya akan ingat dengan, oh saya pernah nangani ini di kasus yang ini. Saya tinggal mencari kertas tersebut, dan kemudian melihat apa yang saya lakukan pada waktu itu. Di situ letak kesetiaan kita. Amin. Orang yang setia akan makin baik dari hari ke hari. Yang kedua, kita mesti benar melakukannya. Kita mesti benar melakukannya. Sesuatu kecil tapi dilakukan dengan benar bukan berarti sempurna. Simple untuk saya menjelaskan benar adalah perhatikan hal-hal yang detail. Ada satu pepatah berkata, details make perfect. Bahwa hal-hal yang kecil itu yang mendatangkan kesempurnaan. Bisa saja makanannya mungkin menu yang biasa, misalnya orak-arik tempe. Itu menu yang Indonesiawi sekali. Sangat Nusantara. Kayaknya setiap orang bisa melakukannya. Tapi kalau dilakukan dengan benar, nggak tiba-tiba masuk rasa kencur di dalamnya misalnya. Karena ya orak-arik tempe tidak ditemukan rasa kencur di dalamnya. Orak-arik yang dikerjakan dengan benar, orak-arik itu akan menjadi spesial, bukan? Seringkali kalau misalnya ada orang yang beli cincin, orang perhatikan dengan dekat, bahkan ada yang menggunakan kaca pembesar. Padahal sebenarnya tanpa kaca pembesar pun, cincin itu akan terlihat baik-baik saja. Apalagi kalau itu cincin emas, emas putih, emas kuning, semua kita akan setuju bahwa itu kelihatan sangat elegan, sangat mewah. Tapi ketika pakai kaca pembesar, apa yang sompel pasti kelihatan. Apa yang lecet pasti kelihatan. Hidup kita pun seperti itu Bapak Ibu Saudara. Memang sih kita masih bangun dan kemudian tidur di malam hari. Besoknya bangun lagi. Ya, tapi kalau ditilik, kalau dilihat dengan seksama, hal-hal yang kecil harus dilakukan dengan benar. The small thing should be done correctly. Hal-hal kecil harus dilakukan dengan benar. Dan justru apa yang benar di dalam yang kecil itu yang mendatangkan kesempurnaan. Marilah kita belajar setia dan benar dalam perkara kecil. Dan itu nggak dibangun dalam sekejap, melainkan dibangun setiap hari. Haleluya. Marilah kita bangun ini. Setuju Bapak Ibu Saudara? Marilah bangun dalam hari-hari kita, keluarga kita, dalam komunitas kita. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa tidak hanya di ruang publik, tetapi juga di tempat yang tidak tampak. Atau mungkin bahasa yang lebih rohaninya, tidak hanya saat dilihat manusia, tetapi juga saat tidak dilihat oleh manusia. Kita bayangkan sekali lagi kepada persembahan orang kaya tadi. Firman Tuhan tadi berkata bagaimana orang kaya
Dalam Markus 12 tadi dikatakan, dan memperhatikan, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Pada waktu itu bukan uang kertas. Uang pada waktu itu dalam bentuk kepingan, logam. Berarti kalau dikatakan memberi dalam jumlah yang banyak, kalau sekarang kan kadang-kadang setebal ini pun tapi pecahan 100.000 udah bisa 5 juta sampai 10 juta ya. Sehingga memberinya pun nggak tampak. Karena paling setebal ini kalau pecahan 100.000. Tapi pada waktu itu uang kertas belum ada. Yang ada adalah bentuk logam. Jadi saudara bisa bayangkan kalau orang kaya memberi dalam jumlah banyak, tentunya ya sebenarnya mungkin tergantung daripada mulut kotak persembahannya ya. Apakah dia akan lebar tapi walaupun itu mulut persembahannya kecil ataupun mulut kotak persembahannya besar, pasti mereka akan namanya dia memberi dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Apalagi kalau mulut persembahannya kecil, dia pasti akan yang di belakang bilang, "Om, lama lagi Om, ntar dulu banyak persembahanku." Dan orang akan tahu, wah, Om itu memberi dalam jumlah yang besar. Dan dia pasti melakukannya dengan bangga. Padahal dia nggak tahu, itu setimpal dengan dosanya. Mungkin ada yang mikir, banyak Om itu kasih, pasti banyak dosa Om itu pada minggu ini. Tapi karena dia memberi sebuah persembahan dan dalam jumlah yang banyak, orang pasti akan melakukannya dengan bangga. Dan lewatlah kemudian seorang janda yang cuma punya dua peser, 2 keping. 2 keping bisa terlihatkah? Enggak. Kalau tadi jumlahnya besar nggak mungkin nggak terlihat. Apalagi kalau mereka datang bawa budak, bawa pelayan. Pasti pelayan yang manggul. Mungkin pelayannya pun semakin pendek pelayan itu, semakin beratlah persembahannya. Tapi janda itu cuma punya 2. Dia bisa aja genggam gini. Dan orang nggak nampak. Bahkan bisa aja mungkin dia sambil masuk, sambil jalan, dan orang nggak tahu bahwa dia sudah memasukkan 2 peser keping di sana. Tapi Yesus notice itu, dia lihat itu. Janda itu memasukkan 2 peser persembahan. Dia memasukkan 1 duit di sana. Mungkin pas orang kaya, saking banyaknya, 1 karung, mungkin ada karung kedua. Berisik sekali, dia cuma dan orang nggak notice apa yang sedang dia kasih. Siapa sih yang tahu janda itu memasukkan persembahan atau tidak? Sangat mudah tentunya untuk menggenggam 2 keping, ya kan? Sangat mudah. Dan seandainya pun dia nggak masukkan, siapa yang peduli? Kalau 1 karung tadi tidak jadi dimasukkan, mungkin para imam bilang, "Bro, masukkan bro. Itu persembahannya cepat, masukkan." Saking banyaknya. Tapi yang 2 tadi, who cares? Siapa yang peduli? Apakah itu dimasukkan atau enggak? Ya enggak sih? Tapi sikap hati itu yang Tuhan lihat. Bahwa apa yang tidak tampak pada manusia, tetap dia kerjakan. Bahwa itu milik Tuhan. Mau dilihat manusia, gak dilihat manusia, tetap itu bagian Tuhan. Sikap hati ini yang menyenangkan hati Tuhan. Bahwa janda ini melakukan pemberian kepada Tuhan, walaupun itu tidak membanggakan di depan manusia. Saya bisa bayangkan bagaimana rasanya. Beberapa waktu yang lalu saya ikut pernikahan teman saya ingat cerita ini. Dan pernikahan teman saya ini besar sekali di salah satu hotel di Kota Padang. Dan ketika saya melihat undangannya adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang saya tahu, ada pasien-pasien saya juga yang orang-orang terkenal. Orang-orang terkenal. Dan kemudian
mereka memasukkan angpau. Dan saya lupa masukkan angpau saya. Tapi saya sudah siapkan. Saya lupa memasukkannya. Saya lihat mereka masukkan angpau, kelihatan. Tebelnya itu kelihatan. Karena melipatnya susah. Kelihatan. Di akhir acara saya lupa memberikannya. Baru saya ingat, lalu saya datang ke IO yang di depan, yang kebetulan juga pasien saya juga, selalu saya katakan, hey, saya bilang, saya lupa berikan angpau saya. Oh, dia katakan, dokter lupa ya berikan angpaunya. Iya, saya lupa. Aduh, angpaunya udah sama keluarganya. Mati saya bilang. Sama keluarganya. Keluarganya di mana? Itu di depan katanya. Tapi saya bilang, ini punya teman saya. Ini sudah saya masukkan, sudah saya segel, ini nggak mungkin saya bawa pulang sebagai uang bensin. Ini adalah angpau untuk teman saya bilang. Lalu saya sampaikan, ya udah antar saya sama keluarganya. Jalanlah saya kan dengan sangat bangga. Sampai orang pada melihat. Karena ke depan, nggak sampai depan kali sih, tetapi dekat-dekat depan. Dan itu panjang sekali selasarnya. Saya datang depan, lalu saya katakan, saya lupa memberikan angpau saya bilang. Oh iya, kamu berikan angpau. Lalu dia bukalah plastiknya. Saya lihat banyak sekali angpaunya. Ini punya teman saya masukkan. Kalau melihat apa yang ada di dalam, mungkin ada banyak orang yang memberikan jauh lebih banyak daripada saya. Tapi saya sadar bahwa itu punya teman saya, itu nggak punya saya. Bisa aja sih misalnya, udah banyak kan, yang ngapain? Who knows? Who cares juga? Siapa yang tahu dan siapa yang peduli? Ya nggak sih? Udah banyak juga kok. Udah banyak kok. Dan mungkin saya nggak tahu apakah ketika saya masukkan lalu itu meraba dan kemudian tipis juga. Apalagi saya berikannya lumayan juga, tapi mungkin dia merasa yang lain jauh lebih tebal, tapi tipis juga ya yang terakhir ini. Bisa aja dia lakukan. Bisa aja begitu banyak pemikiran yang masuk ke pemikiran saya, bilang ya udahlah Lip, ngapain? Yang penting kamu kan sudah datang. Ya, kalaupun kamu lupa, ya udah, ngapain kamu malu-maluin diri kamu untuk datang ke depan dan kemudian masukkan itu. Ada juga mungkin pemikiran dalam diri saya, bagaimana kalau dia raba, dia tahu, dia tandain, nanti dia sobekkan dikit, itu yang terakhir tadi. Ya, nanti lihat berapa nominalnya. Ada begitu banyak thought yang masuk, pemikiran-pemikiran yang bisa masuk ke dalam pemikiran saya untuk menggagalkan saya memberi. Tapi saya pikir itu punya teman saya sudah siapkan itu dari mobil dan saya harus berikan itu kepada dia. Bukankah kepada Tuhan harusnya lebih lagi Bapak Ibu Saudara? Kayak ini milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Bukankah taat memberi dan melayani seharusnya kita mulai dari tempat-tempat yang tersembunyi. Ketika orang gak lihat kita, di situ kita mulai. Matius 6 ayat 1-4, ini ayat terakhir. Saya mengundang teman-teman yang melayani untuk boleh maju ke depan. Matius 6 ayat 1-4. Mari kita baca bersama Bapak Ibu Saudara. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, mulailah di tempat-tempat yang tidak terlihat. Saat kita pulang dari sini orang gak lihat kita lagi. Teman-teman gereja kita, teman-teman percaya lainnya tidak melihat kita. Nah, apakah yang kita kerjakan di tempat-tempat yang mereka nggak lihat? Teman-teman yang sekolah, saat kita sekolah, orang tua kita nggak lihat kita. Saat kita belajar online pun, mungkin mereka pun nggak lihat kita. Tapi apa yang kita lakukan di sana, itu Tuhan lihat. Di tempat-tempat yang tidak orang lihat, justru di sanalah ketaatan, memberi dan melayani dibangun. Di sanalah dibangun. Sehingga ketika nanti di tempat yang terlihat, gak sulit bagi kita untuk taat, memberi, dan melayani.
biarlah pengabdian kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga membuat hidup kita semakin bernilai baik dan dihormati juga di hadapan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Dia ajaib, luar biasa. Terima kasih. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu yang sudah Kau perdengarkan kepada kami. Kerinduan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu selalu. Sehingga kehendak kami serahkan, kami berikan. Biar kehendak-Mu saja yang jadi di dalam kehidupan Amin, kami. Tuhan. Makasih pada hari ini kami boleh belajar kembali kesimpulan pembahasan dari pengabdian yang kami pelajari selama 1 bulan ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami diteguhkan kembali bahwa pengabdian haruslah berdasarkan kepada kasih Kristus, bukan karena peraturan agama. Dan kami belajar untuk memulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan di mana kami ada. Dan kami juga diajari pada hari ini bahwa pengabdian itu tidak hanya di ruang publik saja, di tempat orang-orang melihat kami, tetapi juga di tempat orang-orang tidak melihat kami. Di sanalah kami membangun pengabdian kami. Tuhan, jadikanlah gereja-Mu ini gereja yang mengabdi kepadamu, gereja yang taat, gereja yang memberi, dan gereja yang melayani di dalam segala musim. Tidak peduli apakah musim yang kurang ataupun musim yang berlebih, gereja-Mu ini Tuhan tetap menjadi gereja yang mengabdi. Karena pengabdian kami berdasar kepada kasih Kristus. Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah mati menyerahkan nyawanya kepada kami. Biarlah setiap hari kami menemukan kasih itu di dalam hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup berurat berakar dalam hati kami semua. Kami datang, kami berdoa bagi persembahan yang kami bawa pada hari ini. Persembahan ini biarlah menyenangkan hati-Mu saja. Kami berikan karena kami sadar ini adalah bagian-Mu Tuhan. Bahwa semua hidup kami, semua yang ada pada kami, tidak ada yang punya kami. Itu semua adalah bagian-Mu. Kami berikan dengan hati yang rela, hati yang tulus ikhlas memberi kepadamu Tuhan. Dan penuh ucapan syukur. Karena Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Berkatilah apa yang tinggal, apa yang sisa kepada kami. Itu pun dicukupkan, bahkan lebih daripada cukup. Terima kasih Bapak, kami sudah sampai di akhir ibadah. Kami berdoa,
bagi bangsa dan negara, kami serahkan kepadamu. Tuhan pelihara, Tuhan jagai. Amin. Tuhan berikan hikmat juga bagi presiden, wakil presiden, bahkan juga semua kabinet. Yang berdoa bagi kota kami, bagi provinsi di mana kami ada. Berdoa bagi gubernur, wakil, dan seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan yang mengarahkan langkah-langkah mereka, sehingga seperti yang kami doakan, seperti yang kami perintahkan di dalam alam roh, demikianlah mereka berjalan. Yang berdoa bagi gembala sidang, keluarga, bagi para full timer di dalam gereja ini, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Bagi leaders dalam gereja ini, Tuhan juga arahkan mereka untuk kuat selalu memimpin Tuhan jemaat-Mu, untuk selalu mengajarkan apa yang benar, apa yang baik bagi semua jemaat. Berkatilah kami semua jemaat-Mu Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu dan yang mau untuk menolong dan menopang kami. Kami percaya apa yang sedang kami doakan, apa yang sedang kami imankan, apa yang sedang kami impikan, selama kami mengabdikan diri kami kepada Tuhan, berkat itu adalah suatu kepastian kepada kami. Amen. Kami tidak perlu ragukan itu. Terima kasih Bapa. Bersatu hati kami mengusir di dalam nama Yesus segala masa-masa sukar yang membuat kami lemah, membuat kami mundur dari penginginan kami, sakit, penyakit, kematian, kutuk dosa tidak bisa menjamah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, berkatilah juga hamba-hamba-Mu yang sedang pulang dari Pasaman Barat ke Padang Tuhan. Tibakan dengan selamat sampai di Padang, bertemu dengan saudara-saudara mereka, dengan keluarga mereka. Berkatilah Tuhan, pulihkan tenaga mereka, waktu mereka apa yang sudah mereka korbankan. Biarlah mereka menjadi teladan bagi kami semua, gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita angkat tangan kita. Dan dengan iman terimalah kasih, terimalah penyertaan, persekutuan dengan Bapa Sorgawi, Bapa sempurna, penuh kasih yang menyayangi kita. Dan terimalah kasih daripada Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, mengampuni dan bangkit bagi kita. Dan terimalah persekutuan dari Roh Kudus menyertai saya, Bapak Ibu semua dari hari ini sampai Dia datang kedua kalinya. Dan sama-sama kita yang percaya berkata, Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.